Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tutorial bagaimana membuat tugas besar saya. Pada tugas besar kali ini saya membuat aplikasi pemantauan pelaksanaan praktikum di laboratorium dasar teknologi, di mana saya menggunakan berbasis client server, di mana koneksi dengan database dan bisa root, read, update, dan delete. Langkah pertama adalah kita memasukkan library untuk database-nya. Yaitu library, kita masukkan MySQL, JDB, nah MySQL, JDBC, driver, oke. Nah, setelah itu kita membuat koneksi. Nah, saya membuat koneksi di tempat yang terpisah di di package yang terpisah di GUI. Oke, mungkin untuk sebagian teman-teman udah pada ngerti ya bagaimana cara mengoneksikan database. Dimana di sini kita udah jelas ada drive manager, result, SQL exception, dan statement. Oke, untuk pertama, kondisi pertama adalah statementnya adalah tidak ada statement, hasilnya juga nggak ada. Dan kita mengkoneksikan ke database laboratorium underscore daslan, di mana IP-nya nih localhost. Oke, seperti itu. Dan untuk masuknya misalnya root, nggak ada passwordnya seperti itu. Oke, saya tidak akan terlalu lama menjelaskan ini. Untuk lebih lanjutnya bisa mengunjungi di blog saya http://wordpress.com/tugas-besar client server. Oke, saya langsung aja membahas bagaimana caranya git update dan delete. Oke, pertama kita membuat GUI-nya dulu ya, membuat JFrame. Oke, nah JFrame Assistant ini dia bergerak sebagai server, dimana dia bisa di menunya ada toolbar ini ada toolbar, ada menu bar. Nah, untuk yang sekarang kita input data dulu ya, input data. Bagaimana sih cara menginput datanya? Nah, dia memanggil package GUI input biodata, memanggil kelas. Oke, sekarang kita buka kelasnya. Nah, di sini kita membuat form yang namanya JDialog, sehingga ketika ini di close JDialog ya, tidak akan mengexit semua sistem. Sebenarnya dispose juga bisa sih, tapi ya emang dispose. Oke, ini adalah text field untuk nama, text field untuk name, dan seterusnya ke bawah. Nah, cara memasukkannya seperti ini. Oke, sebelumnya kita harus membuat query-nya dulu di input. Oke, saya membuat input. Nah, seperti ini, dimana saya membuat inisialisasi string nama asisten, name asisten, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon, dimana semuanya kita membuat kelas set nama, isinya itu mengeset nama dan isinya dari nama asisten, dan si nama asisten itu didapat dari sini. Oke, paham? Terlalu cepat? Baik. Nah, oke, dan seterusnya ke bawah sama aja. Nah, di sini yang dinamakan, maksudnya kita membuat koneksi database input untuk input biodata tersebut. Oke, ini adalah query-nya untuk SQL, dimana untuk menginputkan kita select form, dimana asisten dengan nama asisten itu statement itu jadi pertamanya mau di mana lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, untuk pertamanya kita di nama asisten, dan untuk resultnya ls, dan hasilnya di nama asisten, hasilnya dari string pertama ini. Nama asisten didapat dari string pertama. Oke, string pertama. Nah, oke, nah ini untuk simpan. Nah, untuk update, untuk tambah itu seperti ini, insert into.
Untuk tabel valuenya ada apa aja, berapa. Nah ini yang tadi yang set string nama asisten masuk ke 1, name masuk ke 2, ke kolom kedua, seperti itu ya. Udah berhasil. Sekarang kita mencoba untuk yang delete. Oke, edit dan delete ya. Nah, sebelumnya kan dari hasil dari kita tadi input, oke, tampil asisten kan tadi input asisten. Nah, sama aja. Di sini ada fungsi untuk searching. Searchingnya berdasarkan dua antara combo box dan text field. Berdasarkan ini. Oke, yang di button cari kita action. Oke, jadi untuk barisnya kita insersi dengan integer. Baris pertama 0 dulu ya, kolom 0, dan mengulang. Jika masih ada baris, maju, masih ada maju, dan udah habis, udah pengulangan. Nah, oke. Ini ada tabel asistennya ya. Oke, nah ketika search, ini adalah variabel name dari combo box. Nah, ini namanya search HB. Tuh kan search HB. Nah, ketika dia indeksnya 0, nah indeksnya 0 apa? Nah, indeksnya 0 itu ini nama asisten. Nama asisten. Oke, berarti indeks ke-1 name. Indeks kedua jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, ketika indeksnya 0, maka dia mengkoneksikan database, mencoba try catch. Nah, okelah gue coba nih stringnya, query-nya yang mana. Oke, form yang memilih tabel asisten, di mana nama kolomnya kolom nama asisten. Nah, seperti apa? Seperti hasilnya seperti yang diambil dari text field ini. Nah, maka dia dimunculin lah di tabel ini, tabel yang tadi. Nah, ini kalau mau berdasarkan ini berarti indeksnya ke 1 dan seterusnya. Oke, itu untuk yang search. Jadi udah bahas dua ya, yang input, yang search. Sekarang kita yang oh iya lupa. Nah, tabelnya ini kita harus menggunakan event mouse click. Kenapa? Jadi ketika ada data yang kita klik dalam tabel itu, kita mengunculkannya di setiap ini. Di text field 2 kita ngambil data yang dari baris yang dari baris 0. Teks ketiga datanya kita ambil dari baris pertama si tabel tersebut. Supaya kita bisa mengedit kan. Nah, ketika sudah muncul kita edit. Nah, untuk editnya tuh jadi query-nya beda, jadi dia tuh query-nya update. Oke, edit di atas saya menggunakan fungsi ya. Oke, edit, aduh kemana edit. Nah, edit. Oke, nah ini adalah keterangan awal aja ya. Ketika datanya kosong, berarti dia belum menyeleksi isi tabel, berarti kita harus menyeleksi dulu atau kita melengkapi dulu ya kalau ada yang kosong. Oke. Nah, disinilah yang maksud saya query-nya ini update. Klik ada insert, ada select form, update. Nah, update-nya database-nya tetap yang lab dastan, tapi formnya form asisten. Dimana untuk nama asistennya kita update berdasarkan hasil C text field 2 yang 2 ini dan seterusnya. Tapi biar bisa kita mau edit namanya doang nih, biar gak semuanya berubah, kita harus punya ID. Di sini ID-nya adalah name. Kan tidak mungkin kan seorang asisten name-nya sama gitu, meskipun namanya sama tapi name-nya berbeda. Nah, dimana dia melihat name-nya
oh ini yang ini, berarti ini doang yang diganti. Ini kita lihat dari JTextFit 3 seperti itu. Oke, sekarang kita yang delete. Ini query-nya kalau yang delete relatif mudah ya. Oke, delete. Nah, sama ini keterangan awalnya, ketika masih pada kosong ya udah nggak bisa harus pilih dulu ya. Nah, cukup select form asisten. Udah tabel asisten dimana dia hanya melihat ID-nya aja, berarti ketika ID-nya di delete, semua baris dalam ID tersebut di delete seperti itu. Oke, ini kita coba jalanin dulu aja ya apa yang udah kita bahas. Oke. Aduh, maaf, sampai ini belum. Oke. Baik, di sini ada dua hak akses ya, lanjut. Ada asisten, Diki. Oke. Nah, di sini yang kita bisa nama nggak salah aja ya, biar cepat. Oke. Oke, finish. Oke, biodata asisten. Nah, ini yang tadi kita insert into. Nah, sekarang yang asisten terlihat data asisten. Oke. Nah, yang search. Oke, kita searching berdasarkan ini. Oke, 490 misalnya. Harusnya ini doang kan yang muncul. Seperti itu. Semuanya. Oke, sekarang kita delete yang tadi yang asal. Oh, mau delete dulu. Kita ganti ya name-nya jadi 880.000. Anda yakin? Oke, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita delete. Oke. Nah, sudah tidak ada. Nah, sekarang saya akan mencoba mendemokan ini, server. Nah, untuk si server, kita mengaktifkan server dulu, kita di port 1000. Nah, dan ini untuk si seorang asisten pun harus bisa chat dengan server kan. Asisten IP-nya kalau ini localhost ya localhost. Bisa 127.0 bisa. Oke. Hai. Nah, sekarang kita pilih. Kita akan lagi, satu lagi. Sebagai mahasiswa. Oke. Kita cek mahasiswa. IP-nya localhost 40.000. Oke. Nah, kita pilih percakapan antara asisten dan mahasiswa seperti itu. Oke, tulis connect, mouse. Oke, ini juga ada kan. Nah, seperti itu. Ada beberapa sedikit about ya. Ini JDialog, kita menggunakan JDialog itu seperti ini. Nah, ini sekurupan yang mengambil database, memunculkan tabel. Oke, cari nilai. Oh iya, nah cari nilai. Kita berdasarkan nilai. Yang nilainya 9 di atas. Ya, ada berapa orang seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Intinya ada create, update, dan delete itu dibedakan atas query. Oke, seperti itu. Dan untuk client server
bisa menguji